Rahayu Mas Tinus. Rahayu Om Swastiastu. Ini Mas ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Ajaran nenek moyang kita, ajaran leluhur, ajaran kejawen itu, ketika kemudian semua orang berharap maka ada sebuah kebangkitan ajaran Nusantara gitu ya. Kira-kira penganut ajaran kejawen ini nanti ke depan bisa lebih populer sama seperti agama-agama yang mayoritas hari ini apa enggak? Menurut Mas Tinus potensi itu ada apa enggak? Kalau kemudian ada, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para penghayat kita manusia Jawa, orang Jawa gitu. Kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan apa menurut Mas Tinus? Selamat malam. Sebenarnya sudah banyak pertanda ya untuk masalah akan kembalinya ke ajaran Jawa. Ya, secara bahasa universalnya itu kembalinya ajaran budi pekerti luhur. Jadi memang seperti kebangkitan spiritual ini rata-rata kan orang yang dahulunya lebih ke fanatik ke agama cenderung lebih ke sifatnya lebih universal, jadi tidak memandang entah itu ajaran apa, bagaimana, entah ajaran dari mana. Rata-rata orang yang terbangkitkan spiritnya itu lebih memandangnya itu sifatnya lebih universal. Karena Tuhan itu tidak bisa dibeda-bedakan dengan sebuah agama. Sebenarnya kan kita semua itu adalah ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Kita sama-sama diciptakan dari sumber yang sama, di tempat yang sama. Namun dari berbagai banyak berdirinya agama entah dari daerah sana, daerah sini, dari suku sini, dari suku sana, akhirnya timbul sebuah perbedaan yang akhirnya mensekat-sekat sebuah ajaran itu akhirnya menjadi suatu ajaran yang sifatnya lebih menyempit, bukan mengajarkan sesuatu yang lebih meluas. Makanya kan kita perlunya pola pikir yang lebih luas. Makanya pola pikirnya orang Jawa itu lebih mengajarkan kita mempunyai pemikiran yang lebih universal tentang ketuhanan. Jadi memang kembalinya kan ada istilah dalam sastra Jawa, yaitu sabdanya Eyang Sabdo Palon itu kan pepestini nusa wus tekan janji kapitung 500 tahun bali marang agama budi kang madeg sawiji, dalam arti akan kembalinya ajaran budi madeg sawiji, dalam arti itu satu untuk semuanya. Nah, jadi semuanya ajaran Jawa itu nanti akan menjadi suatu pedoman ajaran yang dianut oleh orang seluruh dunia. Tapi hal ini akan dapat terrealisasi setelah terjadinya atau terjadi perubahan peradaban. Kan ini kan ibaratnya kan masuk peradaban yang namanya Rupantoro. Orang hanya memandang hal-hal yang sifatnya materi, hanya sebatas kulit gitu kan. Yang dilihat hanya rupa-rupa atau hal yang sifatnya luar lah kayak gitu. Jadi ini transisi perubahan menuju peradaban, yaitu namanya Asmoro Toro. Asmoro itu kasih, Toro itu artinya sifatnya meluas. Jadi memang dengan adanya perubahan ini nanti ya mau nggak mau alam yang menghendaki. Jadi kebangkitan Nusantara ini merupakan awal dari kebangkitan kedamaian di seluruh dunia. Nah, kedamaian di seluruh dunia ini akan menjadi ajaran budi dari Jawi ini akan menjadi pedoman. Jadi bukan berarti
ajaran Jawa itu bukan berarti kita harus mengenal bahasanya atau mengenal istilah budayanya, tapi dalam arti cara pemikirannya orang Jawa leluhur kita dahulu itu kan lebih universal, tidak memandang agama ini, agama itu, tidak membedakan antara ini dan yang itu. Jadi kan banyak ajaran-ajaran Jawa itu sifatnya itu memberikan suatu kebijaksanaan di dalam kehidupan. Nah, untuk mencapai itu, alam itu akan melakukan sesuatu, yaitu apa? Bencana yang maha dahsyat. Jadi kebangkitan Nusantara ini tidak akan bisa terrealisasi jika bencana besar ini belum terjadi. Jadi masa-masa ini adalah masa-masa penyaringan. Jadi dibilang cokro panggilingan. Jadi memang seleksinya lebih ketat lagi. Pokoknya di tahun ini nanti akan banyak orang bertikaian, saling menyalahkan, saling menuding, saling menfitnah, saling menghasut, itu akan terjadi. Itu bagian dari pertanda akan terjadinya perubahan peradaban. Ini seleksi sangat ketat sekali. Ibaratnya ini dalam istilah wayang, itu Sengkuni dan Durna itu lagi aktifnya. Ya, Sengkuni kan sifatnya kan suka memberi api-api, ya kan, menghasut sana, menghasut sini, memberikan api-api, sukanya memberi api-api. Pandawa kelihatannya sikapnya manis, sopan, tapi perilakunya itu memberikan suatu kejadian yang membuat satu sama lain itu timbul suatu pertikaian. Nah, ini yang dibahayakan, karena memang perlunya kita kesadaran diri dalam sebuah spiritualitas itu, kita harus benar-benar sadar yang kita ajak bicara siapa, kita berhadapan dengan siapa, orang ini ngomong beneran atau enggak, ini bicaranya benar-benar dari hatinya atau hanya sekedar siasat belaka. Nah, itu sangat jeli sekali, karena di kedepan ini akan banyak hal seperti itu. Bukan ke depan, sekarang pun sudah banyak terjadi, dan besoknya itu akan semakin banyak lagi. Nah, ini bagian dari sebuah penyaringan alam. Memang itu sudah digambarkan di dalam pewayangan yang namanya Perang Bratayuda Jaya Binangun. Nah, di saat perang mendekati Perang Bratayuda Jaya Binangun itu memang aktivitas dari Sengkuni dan Durna itu begitu keras. Bagaimana caranya? Karena apa? Sengkuni dan Durna itu nanti kalau Kurawa ini sampai kalah, maka dia akan mencapai kehancuran juga. Nah, makanya kan dia, Durna dan Sengkuni ini bersikeras bagaimana caranya untuk menggagalkan atau mengalahkan Pandawa itu. Makanya ini memang nanti terjadi fitnah, hasutan, mengapi-api orang lain agar ini saling bertengkar, satu sama lain saling bertengkar. Nah, itu makanya perlu kebangkitan spiritualitas ini agar terbangkitkan kesadaran manusia agar lebih eling apa? Dengan pikiran kita, prasangka kita, karsa kita, perbuatan kita, ucapan kita. Makanya kan kita diperlukan banyak melakukan hening, henung, karena memang kejadian ini sangat apa ya, dibilang lembut, ya bisa lembut, nedas gitu. Jadi lembutnya itu lembut, akhirnya nedas juga gitu. Makanya kan lebih hati-hati dalam kelembutan itu, karena ini banyak hal yang sifatnya lembut tapi dibalik kelembutannya itu menyakitkan. Nah, yang diwaspadai itu, karena memang ini pertandanya sudah banyak, tapi kedepannya semakin banyak. Nah, terus Durna itu sifatnya, dia kan seorang pandita. Dia sebagai pandita tapi sifatnya menjerumuskan. Jadi tidak ada, jadi panditanya itu mempunyai tendensi. Nah, jadi Durna itu sifatnya memberikan ajaran baik, tapi di balik itu ada sesuatu yang menjerumuskan orang itu.
pada sesuatu yang ketidakbenaran. Akhirnya orang itu menganutnya, akhirnya terjerumus juga. Jadi makanya kan perlu kehati-hatian, kita lebih mawas, ini yang benar, mana yang benar dan mana yang tidak, kita harus benar-benar peka. Kan orang kan dari cara bicara, tingkah laku kan, kalau kita sudah mengolah spiritualitas itu memang kita bisa memilah gitu kan. Ini yang mana yang asli dan mana yang bukan, itu bisa dilihat gitu. Makanya memang jadi saya kembalikan ajaran Jawa itu memang akan dikembalikan. Makanya kan ada sastra zaman dahulu yang disebutkan pasti ini nusa wis tekan janji, dalam arti sudah saatnya nusa sampai pada janji. Jadi kayak nabi janji gitu kan. Wis kapitung 500 warsa, dalam arti sudah terhitung 500 tahun. Gomo Budi bakal kembali, ya kan? Madeg sawiji, dalam arti satu untuk semuanya. Jadi nyawiji madeg itu kan berdiri, nyawiji. Jadi berdirian ajaran Budi ini akhirnya dianut oleh orang seluruh dunia. Makanya ini memang untuk menjadi hal demikian itu tidak akan terrealisasi sebelum bencana besar itu akan terjadi. Makanya yang dinamakan kejayaan Nusantara, bahkan perdamaian dunia ini tidak akan terwujud manakala bencana dunia ini belum terjadi. Maka memang harus kita benar-benar kita banyak istilahnya tirakat, ya kan, prihatin. Yang paling bagusnya itu kalau bisa jam 12 malam itu, misalkan sore udah tidur, usahakan jam 10 atau jam 11 bangun, iya kan, di atas jam 12 tengoklah ke langit, kita mohon karahayun, dalam arti keselamatan, baik buat diri kita sendiri, keluarga kita, saudara kita, biar kita diberikan pengiling-iling, biar dalam segala segala keadaan apapun kita diberikan keselamatan. Terus hindari sikap yang sombong diri, merasa memiliki keakuan diri, merasa benar diri, merasa suci. Hindari sifat-sifat seperti itu, karena memang banyak jebakan yang membuat kita menjadi sombong diri karena kita merasa pandai, ya kan, karena merasa kita sudah memiliki, karena kita merasa kita sudah mampu, ya kan. Nah, itu jebakan-jebakan. Makanya ketika kita menemukan sesuatu, kita memiliki sesuatu, ibarat dalam bahasa Jawa itu kabeh mung sak dermo, ya kan, semua itu hanya sekedar titipan Tuhan. Kita tidak merasa milik apa-apa. Jadi memang jalani hidup itu ya kita mengalir aja, apa yang Tuhan berikan yaitu, banyak dan sedikitnya yaitu. Kita jangan terlalu banyak tuntutan tentang kehidupan, jangan terlalu banyak muluk-muluk tentang harapan kehidupan. Yang utama adalah jalani kehidupan ini dengan baik, ucapan kita baik, pikiran kita baik, perasaan dan prasangka kita baik pada siapapun, ya juga pada diri kita sendiri, perilaku kita juga baik, perbuatan kita baik, maka dengan sendirinya kita akan terselamatkan, terbebaskan dari cokro panggilingan. Kudu bisa keri ono ing sak selaning untuk garu, dalam arti kudu bisa ono keri sak selaning untuk garu itu, misalkan ada garu lewat itu kita nggak kena gitu kan, nggak kena jaring ini, garu ini, makanya kan terselamatkan. Makanya kan untuk menjadi seleksi ini kan lebih banyak yang kena daripada yang enggak kan gitu. Makanya kan di tahun-tahun ini setelah Suro ini seleksi alam itu akan semakin ketat. Nah, makanya itu memang untuk mengembalikan ajaran Budi yang dinamakan ajaran Jawa. Kenapa dibilang ajaran Jawa itu dibilang ajaran Budi? Karena memang ajaran Jawa itu sifatnya lebih universal.
mampu menerima segala apapun ajaran itu, entah dari sana entah dari sini, sifatnya lebih fleksibel, luwes gitu loh orang Jawa itu. Jadi lebih welcome dalam segala bentuk apapun, dari entah dari kesukuan, entah itu dari ajaran negara manapun. Jawa itu lebih bisa menerima, dan Jawa itu lebih mengajarkan tentang budi pekerti luhur, mengajarkan tentang sebuah keluhuran, karena di dalam kehidupan ini tidak melulu antara benar dan salah. Ketika benar dan salah ini tidak memiliki keluhuran, maka benar dan salah itu tidak ada artinya, gitu kan. Kalau kita hanya mengejar atau berebut benar dan salah, ya kan, buat apa kan? Akhirnya jadinya pertempuran, ya kan, pertengkaran, pertikaian, ya kan. Akhirnya apa? Orang berebut salah, berebut benar, tapi di situ nggak ada keluhuran, ya sama juga bohong. Akhirnya timbul peperangan, ya kan, pertumpahan darah, gara-gara apa? Agama. Perang gara-gara agama, ya kan. Itu yang diributkan apa? Yang diributkan antara benar dan salah, ya kan. Nah, kalau orang Jawa kan, dalam istilah Jawa kan, etika Jawa kan, orang Jawa tidak mengenal benar atau salah. Tapi ketika orang melakukan kesalahan itu dianggap orang yang belum mengerti. Makanya dunia ini tidak butuh orang yang pandai, tidak butuh orang yang hebat. Yang dibutuhkan adalah orang yang mengerti, iya kan? Makanya itu baik dan salah jika tidak dilengkapi dengan sebuah keluhuran sama juga bohong. Tetapi ketika orang mampu menjalani tentang keluhuran, maka dia akan mampu mengerti di mana kebaikan itu sendiri.